telah menjelaskan mengenai perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, ada yang bisa menjelaskan tadi apa saja macam-macam dari perangkat lunak dan perangkat keras? Ya Bu. Ya, baik Pak Uci. Saya ingin menjawab perangkat keras Bu. Perangkat keras itu ada komputer sama printer. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa menjawab untuk perangkat lunaknya? Perangkat lunak, coba. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Excel, Nah, iya betul. Ya betul sih Pak. Jadi udah pada paham ya apa aja macam-macam dari perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya ya. Baik anak-anakku, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai ruang lingkup otomatisasi perkantoran. Nah sekarang Ibu memiliki pertanyaan yang kalian harus jawab karena nanti yang bisa jawab bakalan Ibu kasih nilai tambahan. Nah pertanyaan pertama nih, mengapa otomatisasi perkantoran menjadi semakin relevan dalam dunia bisnis saat ini? Saya Bu. Boleh Sadila. Otomatisasi perkantoran akan semakin relevan karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya betul. Tepuk tangan dulu buat Sadila. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana otomatisasi perkantoran dapat membantu organisasi dalam mengelola dan menyimpan dokumen dengan lebih efisien? Bu. Boleh silakan. Jadi otomatisasi ini dapat membantu dengan pengindeksan otomatis ataupun pencarian cepat dan pengelolaan versi dokumen, meningkatkan kecepatan dan juga ketepatan dalam mengakses sebuah informasi. Yuk beri tepuk tangan. Jadi teman-teman anak-anak semua yang belum menjawab, silakan menjawabnya. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ketiga, bagaimana otomatisasi perkantoran dapat mempengaruhi dinamika dan hubungan di antara tim kerja? Saya mau jawab, boleh Kak Ista. Jadi, implementasi otomatisasi perkantoran ini dapat memicu perubahan dalam dinamika tim dengan memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Betul sekali. Terus pertanyaan terakhir nih, siapa yang bisa? Pertanyaannya, selain efisiensi operasional, apakah ada dampak sosial atau budaya yang mungkin timbul dari otomatisasi perkantoran? Boleh, Pak. Jadi, otomatisasi perkantoran ini tidak memiliki dampak apapun pada budaya kerja atau mendorong diskusi tentang peran manusia dalam lingkungan kerja. Implementasinya hanya berfokus pada efisiensi operasional tanpa memerlukan adaptasi atau perubahan dalam cara kerja tim. Jawabannya udah bagus, tapi kurang tepat. Makasih ya, Fauzia. Ada yang bisa menambahkan nggak jawaban dari Fauzia? Nah, Bu, Boleh, Nala. yang otomatisasi perkantoran dapat mempengaruhi budaya kerja dengan memunculkan kebutuhan untuk pembelajaran teknologi dan adaptasi terhadap teknologi serta mendorong diskusi tentang peran manusia dalam lingkungan kerja yang semakin otomatis, Bu. Ya betul, berarti tepat. Karena kalian tadi telah menjawab, berarti sudah hampir semuanya paham ya mengenai materi ini. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silakan untuk memimpin doa. Baik Bu, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, izinkan saya untuk mengajak kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Doni, Hadir Bu. Naura, Hadir, Bu. Sabila, Hadir, Bu. Kalista, Hadir, Bu.
Silva, Hadir Bu. Sipa, Hadir Ibu. Nurul, Hadir Bu. Julfa, Hadir Bu. ya. Hadir Ibu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Nah, pada pembelajaran kali ini ada yang udah tahu kita mau belajar apa? Belum. Tahu. Apa? Otomatisasi perkantoran belum. Oh. Betul. Tapi kita hari ini akan mempelajari teknologi perkantoran. Info Bu, info. Tapi mau teknologi Bu, dikirain otomatisasi. Yang adiknya lah. Beberapa jurusan kita. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teknologi perkantoran. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu teknologi perkantoran? Belum Bu. Saya Bu tahu. Boleh siapa? Kalau yang menurut saya itu teknologi perkantoran itu sebuah alat untuk membantu proses pekerjaan di suatu kantor atau untuk memudahkan itu Bu. Nah, betul. Beri tepuk tangan untuk siapa? Jadi teknologi perkantoran ini merujuk pada penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor. Nah, teknologi perkantoran juga memiliki dua jenis. Ada yang tahu apa aja? Nah, yang pertama ini perangkat lunak. Itu lagi ada yang tahu? Perangkat keras. Bu, bahasa Inggrisnya software dan hardware. Iya, betul. Jadi kita akan mempelajari teknologi perkantoran juga dan berikut juga dengan jenis-jenisnya yaitu perangkat lunak dan perangkat keras serta manfaatnya dari masing-masing jenis tersebut. Nah, ada yang tahu tujuannya apa? Kita perlu mempelajari teknologi perkantoran. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan dengan memberi kalian pengetahuan yang relevan tentang dunia kerja untuk kebutuhan nanti kalian di dunia kerja. Nah, untuk teknis pembelajaran kali ini nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, lalu nanti kalian akan diberi kesempatan untuk mengaplikasikan konsep yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti melalui proyek kelompok, jadi nanti kalian akan dibagikan menjadi 6 kelompok. Lalu Ibu akan memberikan sebuah studi kasus dan masing-masing kelompok diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan teknologi perkantoran. Nah, untuk referensinya sendiri itu nanti kalian dapat ambil, nanti untuk KM ambil bukunya di perpustakaan, yaitu mengenai buku teknologi perkantoran karya Bapak Rasto. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembelajaran? Baik, sudah cukup jelas ya? Baik, untuk sekarang kita langsung saja memulai pembelajaran. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teknologi perkantoran. Anak-anakku mohon pengertiannya ya. Nah, yang pertama pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran merupakan suatu proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi, teknologi perkantoran ini merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang khusus pada suatu perusahaan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor. Lalu yang selanjutnya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada dua jenis teknologi perkantoran.
Yang pertama itu ada perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Yang pertama ada komputer, yaitu menjadi pusat untuk menjalankan aplikasi kantor, mengolah dokumen, dan melakukan tugas-tugas kerja. Lalu yang selanjutnya ada printer, yang digunakan untuk mencetak dokumen, laporan, dan materi presentasi. Lalu yang selanjutnya ada scanner, yaitu untuk mengonversi dokumen fisik menjadi format digital, memungkinkan penyimpanan dan pengolahan dokumen untuk lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada telepon, yaitu yang digunakan untuk komunikasi suara dan video antar karyawan serta dengan pihak luar. Nah, lalu ada yang bisa menjelaskan nggak dari apa yang Ibu sampaikan? Saya Bu. Boleh? Yang saya ingat tadi itu ada komputer. Nah, jadi komputer itu untuk mengolah suatu dokumen. Lalu yang kedua itu ada printer. Nah, printer ini untuk mencetak dokumen. Lalu ada scanner. Nah, scanner ini yaitu untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital. Yang terakhir itu ada telepon Bu. Jadi telepon ini untuk komunikasi suara dan video antar karyawan. Ya, betul sekali ya. Nah, anak-anakku coba lihat di lingkungan kelas ini ada nggak teknologi perkantor? Ada. Sebutkan apa saja. Komputer, laptop, proyektor, Laptop, bagus, proyektor. proyektor. Ya, betul sekali. Itu proyektor. Jadi sudah pada mengerti ya apa saja jenis teknologi perkantoran dari perangkat keras. Lalu yang selanjutnya perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software, yaitu macam-macamnya. Yang pertama ada word processing software, yaitu yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan proposal. Lalu ada aplikasi spreadsheet, yaitu yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan juga proposal. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi email yang digunakan untuk mengelola komunikasi email, mengirim dan menerima pesan elektronik. Lalu selanjutnya ada aplikasi basis data, yaitu yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan juga proposal. Nah, lalu ada yang bisa jelaskan nggak apa saja tadi macam-macam dari perangkat lunak? Ya, boleh. Perangkat lunak itu ada word processing software, itu tuh untuk membuat atau mengedit dalam format dokumen teks seperti surat, laporan, dan proposal. Terus ada aplikasi spreadsheet, itu tuh mengedit untuk mengolah seperti laporan keuangan dan lain-lain. Terus ada aplikasi email, terus ada aplikasi basis data atau database software. Seperti itu ya. Betul. Lalu selanjutnya ada video terkait untuk mendalami lebih lanjut materi tentang teknologi perkantoran. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Nah, baik, tadi sudah kita menonton video terkait teknologi perkantoran. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua tentang Ibu akan memberikan studi kasus. Nanti akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Coba tolong buka grup WhatsApp-nya ya. Baik, anak-anakku semuanya, karena tadi kita telah mempelajari mengenai teknologi perkantoran. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah Paham? Karena sudah paham, coba Ibu ingin menanyakan, ada yang bisa menyimpulkan apa tadi teknologi perkantoran? Saya Bu. Baik, Claudia. Jadi teknologi perkantoran itu merupakan sesuatu
sesuatu yang merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan tugas di buku paket halaman 52 sampai 53 dan untuk minggu depan nanti akan Ibu periksa ya. Dan juga Ibu harap karena kalian telah mempelajari teknologi perkantoran ini, Ibu harap kalian dapat memperdalam lebih lanjut pembelajaran ini karena nanti agar kalian tidak kesulitan ketika kalian praktek kerja lapangan di perusahaan. Dan juga seperti kata pepatah, seperti kata pepatah, you learn and the more you earn. Jadi artinya itu kalian ketika kalian banyak belajar, kalian juga akan mendapatkan banyak banyak pemahaman kayak gitu. Dan juga Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk kalian yang belum memahami pengoperasian Microsoft Excel, kalian pelajari lebih lanjut di rumah karena nanti ketika kalian di ujian, jadi kalian tidak akan kebingungan seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini Ibu mau mengapresiasi dulu nih buat anak-anak yang pada duduk di depan nih, kayaknya udah pasti semangat banget ya. Sudah siap banget memulai pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Nah, Ibu sebelumnya mau mengecek dulu nih pemahaman kalian tentang materi yang kemarin tentang fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran. Nah, kemarin ada apa aja sih fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran? Kemarin ada 2 kan? Ya. Saya Coba, siapa yang tahu. bisa? Ada 2, Bu, ada software sama hardware, Bu. Good job, berarti Pak Wijaya kemarin memahami ya mengenai fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran. Nah, lalu di kemarin tadi Ibu telah menjelaskan ada hardware nih. Nah, hardware itu ada 3 macam. Nah, apa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, silakan. Ada input device, ada processing device, ada output device. Nah, itu dijelasin nggak? Iya, boleh dijelasin. Kalau input device itu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, baik berupa data masukan atau perintah ke dalam komputer. Selanjutnya ada processing device itu di mana komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dan perintah. Untuk yang selanjutnya output device, di mana output device itu perangkat keras yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah output seperti gambar, teks, kertas, warna, atau suara atau media. Bagus sekali. Yeah. Ditingkatkan ya informasi. Nah, untuk kemarin kan Ibu telah memberikan tugas nih kepada kalian. Kemarin Ibu lihat yang sudah mengumpulkan tepat waktu itu ada Fauzia, Sabila, dan Naura nih. Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada Fauzia dan Naura dan Sabila. Nanti di akhir pembelajaran Ibu ada kuis, nanti kalian yang bisa menjawab boleh pulang duluan, ya. Aku duluan. Kau di belakang itu saja. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, coba kalian duduknya tegak dan fokus ke depan, soalnya ini materinya sangat penting sekali. Jadi apa sih itu fasilitas otomatisasi perkantoran? Fasilitas otomatisasi perkantoran merupakan suatu sistem teknologi yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kantor. Terdiri dari perangkat lunak dan sumber daya manusia yang terintegrasi dalam suatu sistem.
Sabila, kenapa kamu tadi kayak bingung gitu, ada yang tidak jelas? Enggak Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Baik ya, fokus ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran itu fasilitasnya ada dua, yang pertama ada hardware sama software. Nah, untuk hal ini adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat diraba. Lalu, untuk jenisnya itu ada tiga, ada input device, processing device, dan output device. Aduh, itu Nurul sama siapa kayaknya asik banget ya ngobrol. Lagi ngobrolin apa sih? Coba siapa? Coba tadi gue menjelaskan apa? Coba tadi ada tiga macam hardware. Jenis-jenisnya apa aja coba? Hardware ada ini apa ya? Ayo, Ada contohnya atau penyebut? jenis-jenisnya. Oh, Nggak tahu. itu bukan, iya, input device. Output Bu. Enggak, Jadi ada apa aja tiga? Coba. input Bu, input Input, device, processing device, ada output device. Output ya betul. Jangan ngobrol ya, coba perhatikan soalnya ini materi ini benar-benar penting sekali ya teman-teman. Lanjut, software. Nah, software ini adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diberi perintah akan memberikan fungsi dan uji kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Nah, jadi anak aku semuanya, tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran itu ada dua, ada software dan ada hardware. Nah, coba ada yang bisa menjawab tidak? Apa saja macam-macam dari hardware dan software? Ada yang bisa menjawab? Iya Bu. Hardware itu ada komputer, apa sih CPU? CPU. Iya, monitor. Kalau software tuh ini aplikasi Microsoft Office kayak Word, processing kayak gitu. Email. Ya, betul sekali ya. Boleh tepuk tangan dulu. Aduh. Kita cukupkan saja ya pembelajaran hari ini. Kecuali iya diganti ya. Ya, ngobrolnya. Anak-anak perhatikan ya, karena ini materinya sangat penting. Nah, kita lanjutkan. Jadi fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran itu ada dua, ada hardware sama software. Nah, untuk hardware itu ada jenisnya ada tiga, ada input device, processing device, sama output device. Nah, untuk input device sendiri yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data baik berupa data masukan atau data perintah. Sedangkan processing device merupakan komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Sedangkan output device yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah output berupa bisa gambar, suara, ataupun video. Lalu perhatikan, di sini ada macam-macam dari output device. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, tadi apa saja macam-macam dari output device? Ada yang bisa menjawab? Aku. Sepertinya ini belum mendengarkan suara dari Nurkalista ya, yang tadi kayaknya sibuk sendiri gitu. Ya, Coba saya juga lihat dari tadi begitu sih. coba lihat tadi apa aja macam-macam dari output device. Ayo Coba. sebutin. Ayo Bu. Kalau nggak salah apa? Aku nggak bisa. Kayak Bapak kan masih belajar ya. Nanti lagi lebih fokus ya, jangan sibuk sendiri. Coba ada yang bisa membantu Nurkalista? Aku Bu. Boleh ya. Ada silakan. proyektor, ada plotter, ada komputer. Ada proyektor, plotter, komputer gitu Bu. Ya betul. Beri tepuk tangan dulu buat Nurkalista. Untuk selanjutnya, anak-anak jangan ribut ya, mohon untuk perhatikan dan boleh dicatat jika ada poin-poin yang penting.
Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, karena kemarin kita telah membahas jenis teknologi perkantoran, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis dari teknologi perkantoran, yaitu komputer. Nah, untuk di awal pembelajaran, Ibu akan ada sesi kuis terlebih dahulu. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, Bu. Monitor, betul. Ini monitor. Lihat, jago. Ya. Nah, gambar kedua. Nih gambar apa ini? Kita lihat apa ya? Ya, tikus itu. Yuk, gambar selanjutnya. Ya, betul. Keyboard yang digunakan untuk mengetik. Gambar selanjutnya. Nih, apa ini? Buat DJ, Bu. Ini masih Oh, speaker, Bu. Coba lihat ya. tape recorder. Apa itu? Gambar selanjutnya. Kosong ya. Kosong sebentar. Tertipu. Gambar selanjutnya apa nih? Alek, Bu. Jadi tadi ada apa aja bagian-bagian komputer? Memori. Speaker. Triggers. Selanjutnya ada video tentang perkembangan komputer. Nih, diperhatikan ya anak-anak. Nah, tadi ada penjelasan tentang perkembangan komputer. Ada yang bisa apa saja yang kalian dapat di dalam video tadi? Ya, boleh lanjut. Jadi tadi tuh cara sekarang itu tuh menciptakan komputer itu pertama pada tahun 1820. Ya, Itu adalah sebagai mesin analitis dan sering disebut sebagai bapak komputer. ya betul. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, boleh. jadi pengembangan komputer ini dapat dibagi jadi 5 generasi dengan generasi pertama ditandai oleh tabung hampa udara dan pembuatan emisi
yang pada tahun 1946 itu. Ya, betul sekali. Ada lagi? Itu Boleh ya dulu. jadi generasi kedua itu adanya penggantian tabung kapal udara dengan transistor dan diperkenalkannya Univex secara komersial pada tahun 1990. Ya, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Coba daerah sini. Ya, boleh. Ya. Tadi kan baru generasi kedua, terus generasi ketiganya itu menampilkan penggunaan sirkuit terpadu dan mini komputer, termasuk yang digunakan oleh NASA untuk program Apollo. Ya, itu. Ya, betul ya. Jadi teman-teman, jadi anak-anak semua udah pada paham ya tadi perkembangan dari komputer. Jadi kita lanjut untuk ke materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu fasilitas pendukung hardware. Nah, di sini itu ada 3 jenis hardware, ada input device, processing device, sama output device. Nah, untuk input device sendiri yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data baik berupa data masukan atau perintah ke dalam komputer. Nah, selanjutnya yang kedua processing device yaitu komponen komputer yang berfungsi untuk menjalankan perintah. Nah, lalu yang ketiga output device yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan output seperti gambar, video ataupun suara. Nah, jenis-jenisnya itu untuk input device ada keyboard, mouse, scanner, lalu juga mesin fotokopi, dan processing device ada CPU, memori utama, lalu juga untuk output device ada monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, gambarnya ini bisa diperhatikan ya anak-anak. Ini untuk input device, ini untuk processing device, dan ini untuk output device. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu tadi kan telah dijelaskan mengenai macam-macam processing device. Mana komponen yang paling penting, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Terima kasih Fauzia. Jadi bisa dilihat ya, komponen yang paling penting itu adalah motherboard karena fungsinya itu dia itu sebagai input utama. Jadi dia itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat keras yang lainnya ini supaya terhubung dan terkoordinasi supaya komputernya itu bisa dijalankan seperti itu. Apakah sudah paham ya? Sudah Ibu. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya hardware. Hardware adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat dan dengan kasat mata dan dapat diraba secara langsung. Dan juga mempunyai bentuk yang nyata di mana fungsinya itu untuk mendukung segala proses di dalam komputerisasi serta bekerja sesuai dengan perintah. Nah, salah satunya itu contohnya itu ini komputer. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa peran komputer dalam otomatisasi perkantoran? Saya, Bu. Baik, Kalau perannya itu yang pertama itu ada sebagai pengolahan data dan informasi, terus penggunaan perangkat lunak, aplikasi, terus komunikasi juga, terus proses bisnis sama ini pengadaan. ya betul. Jadi hardware ini itu sebagai komputer itu kalau di dalam otomatisasi perkantoran itu sebagai ini untuk menyediakan platform untuk perangkat lunak dijalankan. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Word yang kayak gitu, itu kan kita butuh perangkat kerasnya dulu. Jadi si hardware ini itu digunakan sebagai platform untuk perangkat lunak gitu. Lalu bagi jenis-jenisnya itu ada 3, ada input device, processing device, dan output device. Nah, input device sendiri itu yang digunakan perangkat keras yang digunakan komputer untuk memasukkan data, sedangkan processing device yaitu yang perangkat keras yang digunakan komputer untuk menjalankan perintah, sedangkan output device yaitu perangkat keras yang digunakan komputer untuk menghasilkan output. Outputnya itu bisa berupa suara, gambar, ataupun kertas atau hard copy. Lalu
Di sini ada contoh-contoh dari input device, ada keyboard, lalu ada numeric keypad. Nah, ini tuh contoh dari input device, bisa diperhatikan ya anak-anak. Lalu ini contoh dari processing device. Lalu ini contoh dari output device. Nah, jadi perangkat keras dalam otomatisasi perkantoran dianalogikan seperti alat-alat dapur di rumah. Jadi komputer itu bisa diibaratkan sebagai kompor yang memasak data, lalu printer seperti oven yang menghasilkan dokumen cetak seperti kue yang matang, dan scanner seperti pisau dapur yang membantu kita untuk mengolah informasi sebagaimana kita memotong dan mengolah bahan makanan. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang belum dimengerti? Sudah. Jadi Ibu jelaskan lagi ya bahwa fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran ini digunakan di dalam kantor untuk membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor, dan juga tadi perangkat keras yaitu gunanya sebagai menyediakan platform untuk perangkat lunak. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, karena kemarin kita telah mempelajari mengenai ruang lingkup otomatisasi perkantoran. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai fasilitas pendukung dari otomatisasi perkantoran. Nah, untuk bahasan itu sendiri, nanti ada pengertian dari fasilitas otomatisasi perkantoran, fungsi dan manfaat, lalu ada pengertian hardware dan jenisnya, lalu ada pengertian dari software dan juga jenis-jenisnya. Nah, untuk yang pertama, apa itu fasilitas otomatisasi perkantoran? Fasilitas otomatisasi perkantoran merupakan suatu sistem teknologi yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kantor yang terdiri dari peralatan mekanis dan elektronik, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang terintegrasi dalam satu sistem. Lalu juga ada pengertian dari hardware, yaitu merupakan segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat diraba. Nah, misalkan ini salah satu dari hardware, yaitu laptop, yang mana bisa dilihat dan juga bisa diraba. Lalu hardware juga merupakan komponen yang mempunyai bentuk yang nyata. Lalu fungsinya itu adalah untuk mendukung segala suatu proses di dalam komputerisasi serta bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh penggunanya atau yang sering disebut dengan firmware. Lalu untuk jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada input device, processing device, dan output device. Nah, input device sendiri yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data baik berupa data masukan atau perintah ke dalam komputer. Yang jenisnya itu ada keyboard, mouse, scanner, dan juga mesin fotokopi. Lalu yang kedua, processing device. Nah, yaitu komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Nah, jenis itu ada 2, ada CPU dan memori utama. Lalu yang ketiga ada output device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah output seperti gambar, teks, kertas, atau suara dan media lainnya, yaitu jenisnya ada 3, ada monitor, printer, dan proyektor. Nah, ini contoh-contohnya untuk input device bisa diperhatikan. Lalu ini contohnya untuk processing device, dan juga ini untuk output device. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali nggak tadi apa saja jenis-jenis dari hardware dan contohnya? Boleh Pak Ujian? Tadi untuk input device itu yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memasukkan data baik berupa data
maupun atau masukan atau perintah ke dalam komputer, yaitu keyboard, monitor, keyboard, mouse, scanner, mesin fotokopi. Lalu ada processing device. Jadi processing device itu merupakan komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah, contohnya CPU dan memori utama. Dan yang terakhir ada output device. Jadi perangkat keras itu berfungsi untuk menghasilkan sebuah output seperti gambar, teks, kertas, suara atau media lainnya seperti monitor, printer, dan proyektor. Ya, betul sekali ya Pak Widya, terima kasih. Lalu kita selanjutnya membahas software. Nah, software ini adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diberi perintah oleh user akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Lalu untuk jenis-jenisnya itu ada word processing, yaitu peralatan elektronik yang otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Lalu ada electronic mail, yaitu yang digunakan jaringan komputer untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer. Lalu ada voicemail, jadi sama ya, cuma bedanya ini ada mengirimkan pesan, ada suara gitu berbentuk atau enggak melalui telepon. Lalu juga ada electronic rendering, yaitu yang digunakan untuk misalkan membuat jadwal meeting suatu perusahaan gitu. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi tadi dapat disimpulkan ya bahwa fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran yaitu merupakan segala komponen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor. Itu komponennya ada dua, ada hardware dan juga ada software. Baik anak-anak, karena kemarin kita telah mempelajari mengenai fasilitas pendukung otomatisasi perkantoran, hari ini Ibu akan mengadakan kuis untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Jadi untuk linknya nanti Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Baik, lalu kalian kerjakan secara mandiri. Tidak diskusi ya anak-anak. Oke, Ibu. Udah ceritanya langsung. Baik, gimana tadi soalnya ada yang belum dimengerti? Saya belum ngerti yang perbedaan input, prosesing, sama output. Oh baik, jadi perbedaan dari input device, processing device sama output device itu, untuk input device yaitu perangkat keras yang digunakan komputer untuk memasukkan data. Nah, untuk processing device yaitu untuk menjalankan perintah, sedangkan output device itu perangkat keras yang digunakan komputer untuk menghasilkan output. Outputnya itu bisa berupa gambar, hard copy, ataupun suara. Bagaimana Nora? Apakah sudah? Sudah Ibu udah namanya. Ya baik. Tadi juga Ibu telah melihat nilai-nilai kalian gitu ya. Alhamdulillah pada bagus-bagus. Tadi pun masih ada yang salah, tetapi cuma 2 nomor yang salah. Jadi untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi ya anak-anak.